Selanjutnya kita masuk ke acara pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Nosikah selaku Kasubdit Kepangkatan dan Pensiun. Waktu kami silakan, monggo. Bu Nosikah. Oke, Mbak Cita. Oh, nggih, monggo. Mbak Nasihah, suaranya belum di-unmute. Belum masuknya ditunggu sebentar. Oke, Mbak Cita, izin share screen dulu, nggih. Saya share screen-nya dulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suparmen selaku Kepala BKD Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bu Diah Ayu, Bapak Solikin, Bu Cita selaku MC. Langsung saja nggih, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai proses pengusulan KP 1 April 2022. Mohon maaf Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya nggih singkat saja hanya sekedar menyampaikan terkait proses KP April. Pada prinsipnya, pada KP April ini masih sama dengan KP Oktober 2021 kemarin, hanya saja kemarin untuk SKP nggih, kemarin itu yang lama, surat memang itu belum beredar Bu dari BKN, karena memang untuk keputusan pemakaian syarat SKP belum clear sampai dengan minggu kemarin, itu baru diinfokan ke masing-masing Pemkab kota bahwa SKP yang digunakan untuk periode memutuskan untuk memakai SKP versi lama. Nggih, demikian. Langsung saja nggih untuk materinya. Untuk dasar hukum masih sama, Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Nomor 5, PP 11, Keputusan Kepala BKN 12 2002, Permen Pan RB 41, Permen Pan 13 2019, Perka BKN 25, dan terakhir Surat Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah. Untuk kenaikan pangkat sendiri, menurut Kepala BKN, keputusan Kepala BKN maksud saya, yaitu penghargaan yang diberikan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dideskripsikan sama yang bersangkutan bekerja dan bertujuan untuk lebih berkinerja dan meningkatkan pengabdian kepada negara. Lanjut saja, kenaikan pangkat masih sama. Untuk kenaikan pangkat reguler, PI, fungsional, struktural, dan tugas belajar. Masa kenaikan pangkat masih sama, April dan Oktober, kecuali anumerta dan pengabdian, itu untuk pensiun. Untuk masa kerja juga sama, dihitung dari CPNS. Langsung saja nggih untuk evaluasi untuk KP Oktober yang tahun kemarin. Ini masih ada beberapa kendala untuk administrasi KP bulan Oktober, antara lain berkas tidak lengkap, scan filenya mohon maaf kadang menggunakan itu nggih scanner HP, kadang ada yang belum terbaca dengan baik. Scan filenya terpotong. Untuk mohon maaf Bapak Ibu yang terhormat nggih. Untuk file yang terpotong maksud kami itu untuk SKP itu di-scan jadi satu utuh. Selain itu juga untuk file PAK juga di-scan utuh nggih untuk per periode penilaian. Jadi tidak terpotong-potong dari tahun satu ke tahun lainnya. Itu nanti akan lama proses Bu. Soalnya kita di sini ada beberapa OPD kan per kabupaten, seluruhnya itu lama nanti kalau mau menggabungkan dulu lagi, nanti balik lagi ke jenengan, balik lagi ke kita, nanti mohon maaf akan lama.
Jadi saya mohon untuk file yang dikirim ke kami harus utuh nggih per itemnya, baik dari SKP, PAK dan lain. Jadi dan ini apa filenya itu runtut. Ya, kados ini Bu. Yang keempat, Bapak Ibu nggih, file PAK tidak urut. Jadi kemarin temuan kami, file PAK per periode itu tidak runtut Bu. Jadi untuk nilai PAK-nya itu per tahunnya mohon untuk dicek lagi nggih Bapak Ibu untuk Kasubag Umbak per OPD-nya untuk PAK-nya dicek dari jumlah total per tahunnya itu ke tahun berikutnya harus berkesinambungan. Jadi kalau nanti tidak berkesinambungan, tolong dicekkan lagi ke tim penilai PAK-nya. Jadi nanti juga akan mempercepat koordinasi kita juga, Bu. Untuk prosesnya juga akan lebih cepat dan harapan kami SK Bapak Ibu bisa diterimakan tepat pada waktunya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon untuk diperhatikan lagi. Untuk selanjutnya, file tidak sesuai dengan isinya, mohon maaf ada temuan lagi Bapak Ibu. Untuk file e-filenya, jadi untuk PNS, misal si A itu isinya ternyata setelah kita verifikasi isinya itu Bu, milik temannya yang satunya. Mohon diteliti lagi. Selanjutnya, KP yang dipilih tidak sesuai. Jadi untuk mempercepat layanan lagi, seperti yang dijelaskan tadi, terima kasih Mas Teguh atas dedikasinya dan integritasnya dalam mengembangkan aplikasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Salikin selaku Kasubit Inka yang telah mengembangkan aplikasi beserta tim Prakomnya. Terima kasih sekali. Kemarin itu ini saya ini sampaikan juga, mohon maaf kemarin memang ada sedikit kendala, tapi saya apresiasi sekali, terima kasih kepada Pak Salikin beserta tim Prakom, Mas Teguh, dengan segenap tenaga dan upayanya. Alhamdulillah hari ini layanan KP di Simpek bisa selesai, bisa di-launching hari ini oleh tim Inka dengan menurut saya ini sudah Bapak Ibu sudah sangat baik sekali dan nanti kita komitmen bersama-sama agar aplikasi ini mohon agar dimanfaatkan dengan baik. Mari kita bersama-sama memanfaatkan aplikasi ini dan menggunakannya dengan optimal mungkin seperti yang tadi sudah sudah diaplikasikan tadi, sudah ditutorialkan oleh Mas Teguh sebagai Prakom, agar diperhatikan baik-baik, dilaksanakan untuk proses KP 1 April besok, agar prosesnya bisa selesai tepat pada waktunya, efektif, efisien. Matur suwun sekali kepada Pak Salikin beserta tim Prakom. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk yang terakhir permasalahan, itu gini OPD, kami kan sudah pada surat sebelumnya ada batas waktu kiriman. Nah, waktu kita sudah selesai deadline itu ada gini Bapak Ibu, terkadang kita sudah selesai tapi ada beberapa berkas yang masih terkendala, sehingga kita jadi deadline jadi terlambat dan nanti kita juga Bapak Ibu mohon maaf kita juga ditegur sama tim dari pusat kalau usulan dari OPD juga bermasalah dan menyebabkan usulannya lama. Mohon maaf dan mohon permaklumannya karena kita ini di sini untuk proses KP memang dari kabupaten kan banyak, jadi mohon ini Bapak Ibu untuk mentaati deadline waktu yang telah ditetapkan di surat edaran. Sekali lagi mohon maaf. Selanjutnya untuk solusi permasalahan, seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk file PAK agar dibuat runtut tiap tahunnya berperiode penilaian, usulannya agar dibuat per jenis KP, Bu. Jadi tadi di aplikasi yang sudah Mas Teguh utarakan, untuk usulan tadi per jenis KP, jadi nomornya nomor per jenis KP juga. Selanjutnya, jumlah usulan di Simpek harus sama dengan yang file cetak yang dikirim ke kami, ke BKD. Selanjutnya, agar segera mengirim usulan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi apabila Bapak Ibu belum
selesai untuk scan dokumen, tolong agar hard copy, biasanya kan itu nggih, mangke monggo teknisnya bisa diatur sendiri. Yang penting untuk cetak dan soft copy yang ada di Simpek harus sama nggih Bapak Ibu. Jadi cetak yang dikirim ke kami harus sama dengan usulan yang masuk ke Simpek. Kami hanya menerima usulan yang telah diupload di Simpek. Jadi kita pakai satu portal resmi ya Bu. Portal resmi Kabupaten J Bapak Ibu. Lanjut. Untuk deadline-nya punika Bapak Ibu. Untuk KP reguler kami mulai 22 kemarin J, tapi mohon maaf ini untuk pelaksanaannya tidak apa-apa akan saya tolerir besok pagi, mulai besok pagi sampai dengan batas waktu deadline kemarin. J, mohon maaf Bapak Ibu, tanggal 24 harus besok pagi J. Tapi untuk yang fungsional masih tetap mulai 1 Desember sampai dengan batas akhirnya. Selanjutnya untuk surat edaran, oh ya, mohon maaf untuk surat edaran akan kami upload di grup Umpek nggih. Baru proses asmanan. Untuk proses kenaikan pangkat punika, yang pertama OPD menyiapkan kelengkapan berkas. Selanjutnya input data pada aplikasi Simpek, menyampaikan pengantar dan lampirannya ke BKD. Ini untuk cetak dan soft copy-nya nggih. Soft copy melalui Simpek, portal resmi, satu saluran, satu pintu. Untuk pengantar dan lampiran berkasnya, cetaknya dibuat 2 rangkap ya Bu. 2 rangkap itu apabila ada kenaikan jenjang. Tapi apabila tidak ada kenaikan jenjang, cukup 1 rangkap aja cetaknya. Selanjutnya, tim BKD akan memeriksa berkas dan memprosesnya. Selanjutnya, apabila disetujui, BKN akan mengeluarkan pertimbangan teknis. Apabila tidak disetujui, BKN akan mengeluarkan surat jawaban atas hasil TMS dari usulannya. Selanjutnya, BKD mencetak SK kenaikan pangkat dan OPD menerima SK kenaikan pangkat dan diteruskan kepada yang bersangkutan. Hal-hal yang harus diperhatikan, jika melebihi batas waktu, tidak akan diproses lebih lanjut. Pada KP periode 1 April 2022 ini, mohon maaf nggih, Bapak Ibu nggih, kami akan mendisiplinkan deadline batas waktu untuk KP periode ini. Jadi apabila berkas masuk tidak tepat pada waktunya, mohon maaf tidak akan kami proses lebih lanjut dan akan kami ikutkan pada KP periode selanjutnya. Yang kedua, yang seperti tadi setelah saya utarakan, apabila ada kenaikan jabatan, contoh dari 2D ke 3A untuk mahir, 3B, 3C, dan seterusnya, wajib mengirimkan 2 cetak dokumen, 2 bundle. Jadi 1 bundle untuk kenaikan pangkat, 1 bundle-nya lagi untuk kenaikan jabatan fungsional. Untuk batas waktunya yang berkas tidak lengkap, jadi setelah deadline itu nanti akan kita komunikasikan lagi ke OPD apabila berkas tidak lengkap. Tapi untuk deadline melengkapi berkas hanya sampai dengan 31 Januari 2022. OPD wajib menginformasikan apabila ada PNS di unit kerjanya yang terkena hukuman disiplin, pindah jabatan, dibebaskan sementara dari jabatannya maupun promosi jabatan. Ini mohon diperhatikan nggih Bu, untuk pengalaman kemarin itu karena kurangnya koordinasi ada beberapa temuan terkait salah satu hal tersebut. Yang tadi sudah diutarakan, usulan KP hanya melalui 1 saluran resmi, melalui aplikasi Simpek. Untuk OPD untuk menginformasikan ke kami itu hanya untuk kendali Bapak Ibu. Untuk sebenarnya di aplikasi Simpek sudah ada notifikasi itu usulan sudah masuk atau usulan disetujui atau baru proses NP turun, semua sudah ada. Tapi kami catat di sini agar OPD juga tetap merekap usulan yang sudah masuk ke kami juga tetap akan merekap Bu. Jadi
usulan yang kami proses hanya yang masuk ke Simpek. Takutnya kalau OPD juga tidak menginventarisasi usulannya, ada yang tertinggal. Oke. Selanjutnya, apabila tidak memiliki usulan, mohon untuk tetap bersurat ke BKD. Jadi, sekali Bapak Ibu, mohon untuk tetap bersurat apabila tidak memiliki usulan. Yang terakhir, tadi nggih sampun syarat SKP untuk periode April 2022 masih memakai ketentuan lama. SKP 2 tahun terakhir bernilai baik. SKP 2020 dan 2021 minimal bernilai baik. Sudah, sekian nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti rakor ini. Apabila ada salah kata saya yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Cita. Monggo Mbak Cita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nasikah untuk penjelasannya mengenai pengajuan KP dan evaluasinya untuk KP kemarin ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk saran-sarannya kepada kami. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, monggo. Kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom chat. Dan untuk mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Oke, tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari Dinpermades. Monggo Bu Diah bisa dijawab. Oke. Oke, ini pertanyaan dari Dinpermades tadi. Bagaimana cara untuk menentukan suatu hukuman disiplin bisa dilaksanakan oleh atasan langsung atau pejabat yang lebih tinggi. Terus ngeten nggih Bu Dinpermades bahwa dalam menangani suatu dugaan pelanggaran disiplin itu yang harus kita tentukan adalah what, kemudian who. What itu apa yang dilanggar pertama kali? Apakah dia mangkir, atau asusila, atau netralitas, dengan tentukan dulu. Seumpama ini untuk contoh adalah ketika what-nya yang dilanggar, yang diduga pelanggaran adalah mangkir, selanjutnya dengan tentukan mangkirnya ada berapa hari. Di PP yang sudah dibagikan ini, PP 94, PP 53, itu ada tingkatan-tingkatannya. Terus mangkir 5 hari apa, mangkir 15 hari apa, itu ada. Semua ada tingkatannya. Setelah jenengan menentukan dia mangkir, tentukan mangkirnya berapa hari. Nanti jenengan cari di PP itu ada listnya. PNS yang mangkir selama 16 hari. Tes. Oh, pindah lokasi nih, suaranya enggak terdengar. Ini sudah terdengar guys suaranya?
Oh, oke. Nah, tadi bagaimana menentukan suatu hukuman disiplin bisa dilaksanakan oleh atasan langsung, apakah oleh atasan langsung atau pejabat yang lebih tinggi. Jadi, tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam menangani suatu kasus pelanggaran dugaan hukuman disiplin adalah yang pertama kali dipegang adalah what. Nah, apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Apakah dia mangkir? Apakah dia melakukan tindakan asusila? Apakah dia izin cerai tanpa izin? Apakah dia melanggar netralitas PNS? Nah, itu yang perlu jenengan pegang. Dia melakukan apa? Apakah dia ditangkap polisi karena pencurian? Nah, itu jenengan pastikan. Misalnya ternyata setelah jenengan di lingkungan jenengan itu ada yang melanggaran disiplin, dia itu mangkir. Nah, mangkir sudah jenengan dapatkan, pelanggarannya adalah mangkir. Yang kedua jenengan tentukan adalah mangkirnya itu berapa hari. Berturut-turut ataukah secara kumulatif dalam 1 tahun. Jika berturut-turut selama 10 hari berarti kan langsung ke berat. Misalnya kumulatif, ternyata kumulatif melompat itu sampai 30 hari, itu berat. Misalnya hanya 15 hari, itu ringan. Itu ada semua di PP. Jenengan begitu itu ketemu, jenengan langsung dicek di PP itu. Nanti setelah itu, jika berat sesuai dengan yang telah kami sampaikan tadi, wajib melibatkan unsur pengawasan dan unsur kepegawaian. Ketika ada yang berat itu tadi, jenengan langsung membuat surat kepada 2 unsur pengawasan dan kepegawaian yaitu BKD dan Inspektorat untuk meminta personil. Personilnya perlunya untuk apa? Untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin. Jadi nanti jadi ada 3 yaitu dari atasan langsung, pengawasan, dan kepegawaian nanti dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS tersebut. Terus nanti prosesnya seperti itu, nanti sampai pada hukuman disiplin untuk berat, biasanya nanti yang tanda tangan adalah langsung Pak Bupati. Nanti prosesnya seperti itu. Terus yang pertama kali dipegang adalah apa yang dilanggar. Kemudian juga siapa yang melanggar. Jika yang melanggar adalah pejabat administrator dan dia dijatuhi hukuman tingkat sedang, itu nanti tetap semakin tinggi pangkat seseorang yang diduga melanggar disiplin, maka yang menjatuhi hukuman disiplin pun harus yang pangkatnya lebih tinggi. Terus misalnya kalau kabit seorang kabit dia terkena hukuman disiplin, tidak mungkin kan yang menjatuhi hukuman disiplin yang lebih rendah, biasanya lebih atasnya, tidak selalu atasan langsungnya atau kepala OPD, biasanya sekda atau Pak Bupati. Ngoten mawon dari kami. Monggo. Terus ketika ada salah satu dari rekan-rekan di OPD yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, yang perlu dilakukan adalah jenengan bisa langsung konsultasi. Ada seperti ini. Misalnya kok dilapor, biasanya kalau tahunya itu yang izin tanpa, misalnya cerai tanpa izin, tahunya adalah ketika dia mengajukan tunjangan untuk istri barunya. Ketika bendahara mendapatkan pengajuan tunjangan untuk istri baru, loh Mas atau Mbak, lu ini kan cerai ta? Yang menceraikan siapa? Suaminya, loh suaminya bukan PNS. Terus ini saya diceraikan suaminya, ya enggak apa-apa. Tapi saya yang rapak. Nah, itu baru jenengan laporkan ke BKD, ada ini nanti di dinas saya ada ini, ada yang cerai tanpa izin, ini saya harus bagaimana? Secara surat tertulis nanti dari BKD akan memanggil dan untuk mengarahkan bagaimana sebaiknya. Terus ngoten mawon dari kami untuk yang dari Distrik Permades, monggo untuk yang penanya selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Cita.
Oke. Oke, makasih Bu Dia atas penjelasannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari DPKP Kecamatan Sarang sama bagian umum terkait KP akan dijelaskan sama Ibu Nasikah. Monggo Ibu Nasikah. Ibu Nasikah. Oke. Oke, sudah masuk ya. Oke, akan saya jawab ya, langsung saja Bapak Ibu. Untuk SKP untuk KP 2022, khusus untuk SKP 2021 langsung mawon per tahun. Jadi 2020 per tahun dan 2021 per tahun. Untuk DKK tadi ada ya yang nanya untuk satu pintu. Jadi untuk simpek satu pintu, untuk usulan tetap dikoordinir DKK Bu. Begitu juga untuk Dinas Pendidikan dan rumah sakit. Kalau rumah sakit bisa rumah sakit sendiri nggih karena JF-nya juga banyak, untuk Dinas Pendidikan juga sendiri, untuk DKK mengkoordinir puskesmas. Jadi ini kenapa kami masih menggunakan satu pintu untuk dinas besar yang memiliki JF besar, karena kami masih ini untuk pengendalian angka kreditnya nggih, mohon maaf. Jadi untuk umum kepegawaian nggih Bapak Ibu Kasubag Umpek di masing-masing OPD, khususnya yang OPD besar, untuk pengendalian angka kreditnya kami mohon maaf agar tetap ini diperhatikan untuk kesinambungan PAK dan lain-lain terkait untuk ini persyaratan KP nggih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Cita. Monggo Mbak. Unmute saya kowe. Belum. Mbak Cita belum. Oke, baik Bapak Ibu, tadi penjelasan dari Ibu Nasikah. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mohon izin untuk berkenan membuka kamera ya. Menyalakan kamera masing-masing. Ya, kita foto bersama. Oke, Satpol PP, BKD itu Mbak Dewi udah, Dinas Arpus, Dinas Perhubungan, oke, Satpol PP, ada di Anita, Kecamatan Sarang, kita screen, oke, Kecamatan Sarang belum, 1, 2, 3, oke. Oke, Kecamatan Sarang sudah ditekan, Sudah. Di screen selanjutnya ada Kecamatan Bulu, Dinkominfo, BPPKAD, masih banyak yang belum dibuka ini kameranya. Din Permades, Din Tanpan, kita tunggu sebentar ya. Din Dukcapil, Kecamatan Sulang, Kecamatan Gunem, Kecamatan Suke. Untuk daftar hadir tadi sudah diisi semua ya Bapak Ibu. Indakap, Kecamatan Sluke. Monggo, Kecamatan Gunem. Dinsos PPKB, Sudah ya. Saya nambah yang ini. Sudah ya. Ya, mohon izin saya menambahi untuk yang tadi ya, yang BKK sama Dinas Pendidikan. Jadi terkait dengan usulan, ini ada pertanyaan untuk kenaikan pangkat, upload data simpek untuk DKK satu pintu atau puskesmas bisa mengunggah. Jadi gini, aturan mainnya nanti itu
setelah ada edaran kenaikan pangkat dari Mbak Nasiha, nanti bisa dari DKK dan Dinas Pendidikan itu menyurati UPT masing-masing, menyampaikan bahwasanya nanti yang mau naik pangkat, yang memenuhi syarat kenaikan pangkat di bulan April 2022, itu disampaikan untuk melakukan unggah dokumen melalui admin masing-masing. Jadi di UPT Puskesmas, di UPT di Korwil, di SMP, itu nanti jadi DKK maupun dari Dinas Pendidikan setelah menerima surat dari Mbak Nasiha dari BKD, itu nanti menyurati bersurat yang pada prinsipnya itu terkait dengan kenaikan pangkat, syarat-syaratnya ini, nindaklanjuti surat BKD, syarat-syarat kenaikan pangkat ini diminta kepada admin daripada Puskesmas, Korwil, SN. Unggah dokumen masing-masing personil tadi yang mau naik pangkat. Setelah itu melalui koordinasi UPT, Puskesmas, SMP maupun Korwil itu bersurat ke DKK maupun ke Dinas Pendidikan. Jadi mengusulkan daftar nama yang diajukan untuk kenaikan pangkat April 2022. Nah, dari situ surat-surat itu yang dari DKK, yang dari Puskesmas, yang dari SMP, yang dari Korwil itu oleh pihak DKK itu dilakukan pengecekan. Jadi nggak usah nginput. Jadi pihak DKK itu nanti nginputnya itu nginput buat surat usulan dan manggil data-datanya tadi. Tadi disampaikan oleh Mas Teguh itu nggak langsung di pencarian nama itu nggak muncul nama, tapi mengetikkan sesuai yang diusulkan. Jadi nanti strategi Mas dari Rembang mungkin urut 1 sampai dengan urut sekian itu nanti diteruskan dengan Puskesmas selanjutnya, baik dari Korwil A sampai dengan Korwil Z, dari SMP 1, usulannya disesuaikan dengan jenis KP-nya. Jadi tugas daripada DKK maupun Dinas Pendidikan juga harus memilah ini KP-nya masuk KP reguler, KP PI, KP fungsional, ataupun KP tugas belajar. Jadi seperti itu. Nanti itu pun juga bisa diinformasikan awal ke Puskesmas, ke sekolah, ke Korwil. Jadi pengantar dari Korwil, dari Puskesmas itu tidak harus satu. Bisa dibuat sesuai jenis KP-nya, jadi biar nggak salah. Karena nanti usul dari DKK, usul dari Dinkes, usul dari Dinas, itu nanti berdasarkan jenis KP-nya. Jadi pada prinsipnya nanti DKK maupun Dinas Pendidikan itu berdasarkan usulan ketikan manual yang tentunya daripada sekolah maupun puskesmas itu sudah harus mengunggah berkasnya. Jadi jenengan tinggal manggil aja, tinggal manggil jenis KP-nya apa, nanti dipilih aja NIP-nya itu berapa, dikaitkan seperti yang dipraktekkan tadi sama Mas Teguh seperti itu. Jadi pada prinsipnya DKK ini yang unggah berkas itu dari Puskesmas, kecuali yang pihak DKK ya, yang induk ya, itu tetap dari Puskesmas, yang Dinas Pendidikan itu kecuali yang induk tetap dari Korwil, tetap dari sekolah, seperti itu. Kemarin ada wacana dari kami, sebenarnya itu usulan langsung dari bawah itu nanti disediakan menu approval. Jadi yang jenengan sampaikan itu ke Dignas, induk, dicek, tinggal menyetujui, nanti dia langsung melanjutkan. Tapi itu belum clear, dan dari pihak teman bidang mutasi mengendaki satu pintu, seperti itu. Itu maksudnya juga baik, biar meminimalisir kesalahan, biar nggak bulan baleni. Kalau diklik sejak dari bawah, nanti kalau ada salah, hapus lagi 2 kali kerja. Jadi itu dari pihak puskesmas, dari pihak sekolah, itu cukup mengunggah siapa-siapa yang mau naik pangkat, setelah itu membuat surat pengantar manual, bukan pengantar melalui simpel. Jadi proses keterlibatan daripada puskesmas, Korwil, sekolah, itu cuma mengunggah dokumennya. Dokumen masing-masing personil itu yang mau naik pangkat, kemudian dibuatkan pengantar manual, bukan dari simpel. Jadi yang dari simpel
itu nanti DKK, dia sifatnya berarti mengkoordinir, manggil-manggil itu tadi, sesuai baru dikirimkan ke BKD. Jadi nanti surat yang ngirim ke BKD itu, meskipun di dalamnya personil dari puskesmas, dari dinas, dari sekolah, dari Korwil, pengantarnya tetap melalui DKK maupun dinas pendidikan. Itu penjelasan dari kami. Terima kasih. Yang mana? Struktural PNS. Ya, pada prinsipnya komunikasikan seperti sekolah-sekolah itu menambah data melalui e-file ngirimin data seperti itu. Setelah itu dari pihak sekolah bersurat ke dinas usul KP atas nama ini gitu. Tentunya jadwalnya harus lebih cepat daripada jadwal yang telah ditentukan atau sebelum yang ditentukan daripada Mbak Nasiha. Kalau dinas pendidikan nanti setelah itu data dari sekolah-sekolah itu clear, nanti dinas pendidikan tinggal manggili, tinggal nyortiri itu pengantar yang buat jenengan terus nanti diambil data itu. Itu dari kami. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Salikin untuk penjelasannya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Siap semua ya. Sudah ya Pak Salikin. Monggo barangkali ada yang mau bertanya lagi. Masih kita buka untuk sesi tanya jawab. Sampaikan di kolom chat untuk daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Yang itu. Ya dari Umpak. Ini Almas. Ya. Ini untuk dokumen KP software jadi satu per orang. Ya. Ini nanti sudah secara sistem nanti DKK tinggal manggili saja. Nanti DKK tinggal manggili saja. Jadi yang naik pangkat sesuai usulan dari OPD setelah diverifikasi itu dimasukkan aja namanya. Nanti file ini sudah secara sistem sudah diatur. Jadi nanti sudah jadi satu dia. Filenya sudah jadi satu seperti yang disampaikan oleh Mas Teguh. Intinya DKK itu nanti membuatkan surat usul, terus daftar namanya siapa aja itu diambil sesuai dengan usulan dari puskesmas, itu diambil, setelah itu baru diusulkan, surat usulnya dicetak, diunduh terus diunggah kembali seperti itu. Jadi dokumen KP software jadi satu per orang ini sudah secara otomatis. Jadi yang prosesnya nanti dari puskesmas itu mengupload e-file masing-masing personil yang mau naik Pak KP, terus DKK itu membuatkan usulan berdasarkan usulan dari puskesmas. Jadi dikoordinir jadi satu sesuai jenis KP-nya. Nanti tinggal dipanggil saja, tinggal manggil, ngeklik nama si A. Nanti seperti yang tadi dipraktekkan Mas Teguh, otomatis di dalam dokumen si A nanti itu sudah lengkap. Jika tidak lengkap, nanti akan ada notifikasi kurangnya apa. Itu nanti komunikasi lagi dengan pihak puskesmas bahwa nama si A ini dokumennya kurang ini. Nah, dan kurang ini cukup daripada admin SIM puskesmas, dia dengan mengunggah, merename, nanti otomatis dicek kembali akan kalau sudah diunggah, sudah sesuai, dia akan masuk dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, nanti tinggal seperti itu. Itu mungkin dari kami. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan lagi? Pertanyaan terakhir tadi sudah dijelaskan sama Pak Salikin ya, dari DKK. Apa nih Pak Sal? Pak Sal. Ada yang mau? Ya. Sudah kita cukupkan? Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang
Ini sebentar, ada tambahan dari Ibu Dia. Monggo di sini apa sih itu? Sebentar. Ini. Yeah. Oke, ini pertanyaan dari DPKP ya, untuk KP yang April 2022. Berarti kan untuk SKP 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir kan 2020 dan 2021. Ya. Berarti mangke yang 2020 kan sudah jelas jadi satu kan. Nah, karena 2021 kita sudah terlanjur kemarin kan 2021 kan Januari sampai Juni nggih. Semester 1 sudah dinilai. Nanti khusus untuk yang KP periode April 2022 nanti dinilaikan untuk bulan Juli sampai Desember penilaiannya sama persis yang semester 1. Nanti nilainya tinggal digabung jadi satu, terus sistemnya seperti orang yang pindah mutasi jabatan itu loh Bu. Jadi nanti dari semester 1 dan semester 2 ditambah nilainya terus dibagi 2. Dapat nilai SKP 2021 untuk Desember. Tapi sekali lagi bahwa penilaian SKP itu dilakukan pada bulan Januari tahun 2022. Terus untuk syarat KP jangan terburu-buru mengumpulkan, ini baru bulan Desember. Kumpulkanlah sesuai dengan penilaian dimulai yaitu bulan Januari. Jadi nanti sistemnya karena jenengan kemarin sudah saran lain dicukupi dulu, tapi SKP-nya nyusul karena SKP itu penilaian kerja pegawai dilakukan pada bulan Januari. Tidak boleh dilakukan bulan sebelumnya, tidak usah dicicil dulu bikin SKP, jangan. Terus syarat lain penuhi, SKP nyusul bisa. Terus tadi karena jenengan sudah punya penilaian semester 1 tinggal nambahi penilaian yang semester 2 dengan sistem cara yang sama karena masih memakai ketentuan SKP yang lama yaitu PP 46 tahun 2011. Ngoten mawon nggih, tadi ada tanya dari DPKP. Nggih, matur nuwun. Jadi gini, nambah dikit, yang dimaksud dengan syarat KP dipenuhi dulu itu gini. Jadi e-filenya masing-masing personil itu yang mau pangkat ataupun tidak mau naik pangkat, khususnya yang mau naik pangkat, itu syarat KP-nya jenis KP-nya itu misal membutuhkan apa saja, itu kan dipenuhi. Jadi e-filenya itu di full ke. Nanti di saat usul tinggal manggil gitu aja. Jadi ada usulan yang jenengan buat dari masing-masing OPD itu sifatnya manggil. Jadi dokumennya itu sudah masuk melalui e-file. Jadi kalau mau pengen cepat, berarti yang mau naik pangkat itu silahkan e-filenya terkait dengan KP dicukupi. Seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu. Nanti di saat mau ada kenaikan pangkat, tinggal nanti yang sesuai yang memenuhi syarat itu nanti dipanggili, diambil, dicokliti gitu secara sistem, dibuatkan pengantar seperti itu. Jadi biar ini nanti biar jelas ya. Jadi untuk persyaratannya itu bukan ngumpul ke manual terus baru di-scan, baru dibuatkan surat pengantar nanti dimasukkan satu-satu, bukan. Jadi melalui file yang bersangkutan masing-masing gawe itu silakan e-filenya itu dipenuhi ya. Yang mau naik pangkat syarat KP itu apa saja itu bagian itu dipenuhi. Nanti di saat ada usulan, nanti UPD tinggal manggil itu daftar pegawai yang mau diusulkan KP. Nah, tadi kenapa bisa jadi ada keterangan kurang? Itu berarti e-filenya belum diunggah seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi biar nggak dikira ini nanti di saat buat usulan itu kita unggah dokumennya, bukan. Di saat kita buat usulan itu kita ngetikkan usulannya, jenis KP-nya apa, kita tinggal manggil nama personilnya ini siapa sih yang mau naik pangkat, KP-nya jenis apa.
kuncinya e-filenya diisi. Nanti terkait dengan syarat-syaratnya bisa masuk itu sudah diatur oleh Prakom kami, sehingga syarat-syarat itu sudah jadi satu include gitu loh. Jadi di saat kita ngeklik KP struktural, itu syarat-syarat buat KP struktural itu sudah diatur melalui sistem, sehingga dia jadi satu. Nanti dikirim ke Mbak Nasihah melalui aplikasi ke BKD, itu sudah ketarik sendirinya. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya e-filenya yang mau naik pangkat itu diisi, semua data diisi, KP-nya diisi, semuanya diisi. Soalnya nanti kalau ada kebijakan terkait dengan manajemen kepegawaian, jangan sampai ada pegawai yang dirugikan. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, ada sedikit tambahan dari Ibu Nasihah terkait KP. Nggih, betul. Monggo Ibu Nasihah. Izin menambahkan Bapak Ibu untuk deadline KP, mohon dipahami ya Bapak Ibu, untuk deadline yang minggu pertama kedua itu adalah untuk deadline usul. Jadi untuk Bapak Ibu semua nominatif untuk yang di pengantar itu semua wajib masuk dulu. Ini namanya dulu ya Bu. Bapak Ibu, untuk namanya dulu semua nominatif yang diusulkan dari UPT ke Dinas Induk yang di input di pengantar itu harus masuk semua. Jadi Bapak Ibu udah memetakan PNS-PNS-nya yang berhak untuk KP di periode April 2022 itu harus masuk dulu di pengantarnya itu sampai dengan minggu kedua Januari. Itu harus semua masuk dulu. Nah, untuk yang berkasnya sudah lengkap, itu bisa di-upload di e-file. Kalau memang SKP-nya belum, yang ditinggal SKP 2021 dulu. Nanti untuk kekurangan berkas, kami tunggu sampai dengan akhir Januari 2022. Jadi Bapak Ibu ampun khawatir, nggih, semua sudah diatur sistem oleh Prakom kami, oleh Prakom Pak Solikin dan tim, ampun khawatir. Untuk semua nominatif, dimasukkan dulu di pengantar sampai dengan deadline yang ditentukan kurang lebih di minggu kedua Januari, nggih. Dan untuk berkas kekurangan masih kami tunggu sampai dengan akhir Januari 2022. Ya, demikian Bapak Ibu, matur suwun atas kontribusinya pada KP Oktober. Semoga pada KP April 2022 ini bisa berjalan lancar, nggih. Terima kasih. Jadi gini, kalau seperti itu berarti nanti usulan yang dikirim itu berarti hanya ada satu catatan. Jadi ini nanti berarti yang dikendaki oleh bidang mutasi, artinya itu nominatif sudah dipetakan, di tanggal 2 itu sudah dikirimkan. Berarti nominatif itu yang sudah jenengan kirim, itu nanti ada satu catatan di masing-masing personil. Berarti kekurangan SKP, seperti itu. Jadi pada prinsipnya nanti berarti bagian SKP yang 2021, berarti nanti yang statusnya masih merah. Jadi di pengantar masing-masing PNS itu bagian di keterangan berarti dia kekurangan warna merah tadi, kurang dokumen SKP, seperti itu ya Mbak Nasihah ya. Yang dimaksud Mbak Nasihah berarti tetap ngirim nominatif berikut daftarnya meskipun nanti masih merah. Nah, setelah itu SKP-nya jadi itu diunggah. Nah, untuk membuktikan bahwa itu sudah berubah tidak merah, nanti bisa dilakukan melalui unduh surat pengantar dan lampiran. Nah, di saat itu pasti sudah terupdate dengan sendirinya melalui sistem. Seperti itu. Seperti itu ya Mbak Nasihah ya. Oke, siap Pak Solikin. Izin Bapak Ibu, tapi untuk SKP 2021 kami harapkan untuk pertengahan Januari sudah ini nggih, sampun sami disahkan nggih Bapak Ibu. Ya, kami harapkan untuk yang KP reguler itu untuk pertengahan sudah masuk semua. Untuk SKP yang 2021, makanya untuk telat-telatnya nggih kami tunggu sampai akhir Januari tetap. Nggih, terima kasih. Kalau sampai dengan pertengahan belum, kalau bisa nggih ampun telat sedaya nggih. Kalau yang sudah langsung aja dikirim ngalir nggak apa-apa. Nggih, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Solikin, Ibu Nasihah, Ibu Diah yang sudah menyampaikan penjelasannya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh para peserta rakor pada pagi hari ini. Sudah
Sudah tidak ada pertanyaan lagi nggih? Kami cukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pemateri dari BKD Kabupaten Rembang, pihak Kominfo yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini, serta para peserta rakor yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan bisa disampaikan di grup Simpok atau di Umpok, nanti bisa ditanggapi oleh para pemateri kami. Saya mewakili panitia yang bertugas pada hari ini menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.